Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ilmia di channel Himpunan Mahasiswa Program Studi Terdis Matematika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kali ini kita akan belajar beberapa contoh-contoh soal dari Olimpiade yang tentunya akan bermanfaat buat kalian. Oke, langsung aja check it out. Oke, langsung saja memasuki soal yang pertama. Pada gambar di atas, sudut ABC dan sudut ECD siku-siku, serta AD adalah garis bagi dari sudut CAB. Jika panjang AB adalah 21 dan panjang CD adalah 28, berapakah panjang BE? Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Dari gambar di samping dapat diketahui bahwasannya segitiga ABE sebangun dengan segitiga DCE, dan di awal sudah diketahui bahwasannya panjang dari AB adalah 21 dan panjang dari CD adalah 28. Dari kesebangunan tersebut kita dapat mensubstitusikan rumus, yakni BE per EC sama dengan AB per CD. Kemudian kita substitusikan nilai daripada AB dan juga CD menjadi BE per EC sama dengan 21 per 28. Kemudian 21 per 28 sama-sama kita bagikan 7 sehingga menghasilkan nilai 3 per 4. Dari hasil tersebut kita dapat memisalkan bahwasannya nilai BE sama dengan 3X dan nilai EC sama dengan 4X. Oke, dari gambar di samping telah diketahui bahwasannya sisi AC merupakan sisi miring daripada segitiga ABC. Panjang sisi AC yakni sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Dari gambar, BC merupakan gabungan daripada BE dan juga EC, sehingga kita substitusikan menjadi akar AB kuadrat ditambah BE plus EC kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai daripada setiap sisi, sehingga AC sama dengan akar 21 kuadrat ditambah 3X plus 4X kuadrat sama dengan akar 21 kuadrat ditambah 7X kuadrat. Karena AE merupakan garis bagi, maka berlaku AC per CE sama dengan AB per BE. Kemudian kita substitusikan nilai-nilainya kepada rumus yang telah kita berlakukan. AC per CE sama dengan AB per BE sama dengan akar 21 kuadrat ditambah 7X kuadrat per 4X sama dengan 21 per 3X. Kemudian kita lakukan perkalian silang di antara dua persamaan tersebut, sehingga menjadi 3X dikali akar 21 kuadrat plus 7X kuadrat sama dengan 21 dikali 4X. Kemudian hasil perkalian dari sisi kanan yakni 48 kita bagikan dengan 3 di ruas kiri sehingga menghasilkan 28, dan X sama-sama kita bagikan antara ruas kanan dan juga ruas kiri sehingga menghasilkan akar 21 kuadrat ditambah 7X kuadrat sama dengan 28. 28 merupakan bentuk perkalian daripada 7 dikali 4 sehingga menjadi akar 21 kuadrat ditambah 7X kuadrat sama dengan 7 dikali 4. Kemudian dari sisi kanan dan juga sisi kiri sama-sama kita bagikan 7 sehingga menghasilkan akar 3 kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 4. Kemudian kita tinggal menyelesaikan dengan membuka akar sehingga di ruas kanan akan kita kuadratkan menjadi 3 kuadrat, kita rubah sudah menjadi 9 ditambah X kuadrat sama dengan 16, sehingga X sama dengan akar daripada 16 kurangi 9 yakni akar 7, sehingga BE sama dengan 3X, dan BE kita substitusikan nilai X nya menjadi 3 akar 7. Oke, lanjut soal yang kedua. Luas segitiga dengan sisi-sisi 13, 14, dan 15 adalah berupa A. Bilangan asli ganjil, B. Bilangan asli genap, C. Bilangan rasional tapi tidak bulat, D. Bilangan irasional, dan E. Bukan bilangan real. Oke, kita langsung saja bahas soal yang nomor 2. Karena di awal sudah diketahui nilai setiap sisinya, maka kita akan mencari luas dari segitiga tersebut dengan rumus yang langsung menggunakan sisi itu sendiri. Nah, S itu merupakan setengah daripada keliling suatu segitiga. Kemudian tinggal kita substitusikan saja nilai-nilai daripada sisinya tadi. Jadi S sendiri sama dengan setengah kali A plus B plus C sama dengan setengah dikali 13 tambah 14 tambah 15 sama dengan setengah dikali 42, maka nilai S ditemukan 21.
Kemudian kita lanjut ke penyelesaian dengan rumus luas itu sendiri. Luas sama dengan akar dari S dikali S kurangi A dikali S kurangi B dikali S kurangi C. Kemudian kita substitusikan nilainya. Akar dari 21 dikali 21 kurangi 13 dikali 21 kurangi 14 dikali 21 dikurangi 15. Maka sama dengan akar 21 dikali 8 dikali 7 dikali 6. Sama dengan akar dari 7056. Nah, hasil dari akar 7056 ini adalah 84. Nah, 84 sendiri merupakan bilangan asli genap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa soal untuk jenjang SMA. Baiklah, langsung saja untuk soal yang pertama. Diketahui fungsi f3x plus 8 sama dengan 12x plus 7. Berapakah nilai dari f2? Untuk pembahasannya, langkah pertama yang kita lakukan adalah menuliskan apa yang diketahui dengan apa yang ditanyakan. Pada soal diketahui bahwa f3x plus 8 sama dengan 12x plus 7, dan yang ditanyakan adalah nilai dari f2. Maka f3x plus 8 ini akan kita ubah menjadi f2. Yang kita lakukan adalah menuliskan 3x plus 8 ini kita sama dengankan 2. Kemudian kita cari x-nya dengan mengurangi kedua ruasnya, baik ruas kiri maupun ruas kanan dengan 8. Sehingga didapatkan 3x sama dengan 2 dikurangi 8, 3x sama dengan negatif 6. Kemudian kedua ruasnya kita bagi dengan 3 untuk mencari nilai x-nya, sehingga diketahui x-nya sama dengan negatif 2. Ketika sudah diketahui x-nya, maka kita dapat menuliskan kembali rumus fungsi awal yang tertera pada soal, yaitu f3x plus 8 sama dengan 12x plus 7. Kemudian di sini diketahui bahwa 3x plus 8 sama dengan 2, maka dapat kita tuliskan menjadi f2 sama dengan 12 dikali variabel x ini kita ganti dengan x yang telah diketahui tadi, yaitu negatif 2. Jadi 12 dikali negatif 2 ditambah 7, kita selesaikan menghasilkan f2 sama dengan negatif 24 ditambah 7, dan f2 sama dengan negatif 17. Jadi nilai dari f2 adalah negatif 17. Selanjutnya untuk soal yang kedua, jika fx sama dengan x dikali akar 2012 dikurangi a per a dan f inverse x sama dengan x plus 1, maka a adalah, langsung saja untuk pembahasannya. Nah, di sini perlu kita ingat bahwa jika ada suatu fungsi dengan bentuk fx sama dengan ax plus b per cx plus d, maka inverse fungsinya dapat dicari dengan menggunakan rumus f inverse x sama dengan negatif dx plus b per cx negatif a. Nah, kemudian pada soal diketahui fx-nya, kita tuliskan kembali fx sama dengan x dikali akar 2012 dikurangi a per a. Nah, kita jadikan patokannya yaitu fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Kemudian dari sini kita dapatkan a-nya yaitu akar 2012, b-nya negatif a, c-nya 0 karena pada penyebut tidak ada yang bervariabel x, kemudian d-nya adalah a. Setelah kita ketahui a, b, c, dan d-nya, kita bisa tuliskan rumus inverse fungsi tersebut, yaitu negatif dx plus b per cx dikurangi a. Kemudian kita substitusikan a, b, c, dan d-nya sehingga menghasilkan f inverse x sama dengan negatif ax dikurangi a per 0 dikurangi akar 2012, sehingga f inverse x sama dengan negatif ax dikurangi a per negatif akar 2012. Untuk lebih memudahkan, kita dapat menjadikan tanda negatif ini menjadi tanda positif dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan negatif 1.
Nah, kita kalikan dengan negatif 1 per negatif 1 sehingga menghasilkan F inverse X sama dengan AX plus A per akar 2012. Mengapa dapat dikalikan negatif 1 per negatif 1? Karena negatif 1 per negatif 1 hasilnya adalah 1. Dan ketika 1 dikalikan dengan angka berapapun atau bilangan berapapun, maka akan menghasilkan nilai yang sama dengan dirinya sendiri. Maka tidak akan mengubah nilainya. Kemudian setelah diketahui F inverse X-nya sama dengan AX plus A per akar 2012, di sini pada soal kita ketahui bahwa F inverse X sama dengan X plus 1. Langsung dapat kita substitusikan. F inverse X-nya kita substitusikan X plus 1 sama dengan AX plus A per akar 2012. Nah, pada soal kita disuruh mencari nilai A. Maka kedua ruasnya, baik ruas kiri maupun ruas kanan, kita kalikan dengan akar 2012 sehingga menghasilkan X plus 1 dikali akar 2012 sama dengan AX plus A. Kemudian kita tulis tetap X plus 1 dikali akar 2012 sama dengan, nah bentuk AX plus A ini dapat kita ubah menjadi bentuk A dikali X plus 1, karena ketika A dikali X nanti akan menghasilkan AX, dan ketika A dikali 1 akan menghasilkan A. Kemudian karena kita akan mencari nilai A nya, maka kedua ruasnya harus kita bagi dengan X plus 1 sehingga menjadi X plus 1 dikali akar 2012 per X plus 1 sama dengan A. Nah, di sini X plus 1 dibagi dengan X plus 1 sama dengan 1. Nah, 1 dikali akar 2012 hasilnya adalah akar 2012. Maka nilai A adalah akar 2012. Untuk pembahasan soal yang selanjutnya yaitu pada soal nomor 3. Jika X plus Y sama dengan 1 dan X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 sama dengan 19, maka nilai dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 adalah, untuk pembahasannya, langkah pertama kita tuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanya dalam soal. Yang diketahui adalah X plus Y sama dengan 1 dan X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 sama dengan 19. Sedangkan yang ditanya adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Kemudian di sini kita akan menggunakan beberapa rumus. Yang pertama, kurung buka X plus Y kurung tutup pangkat 3, artinya X plus Y dikali X plus Y dikali X plus Y. Ketika kita jabarkan akan menghasilkan X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 ditambah 3 dikali X dikali Y dikali dalam kurung X plus Y kurung tutup. Kemudian yang kedua kita menggunakan rumus kurung buka X plus Y kurung tutup pangkat 2, artinya X plus Y dikali X plus Y. Ketika dijabarkan menghasilkan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 2 dikali X dikali Y. Nah, dari rumus kedua ini dapat kita buat rumus baru untuk mencari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2-nya, yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan dalam kurung X plus Y kurung tutup pangkat 2 dikurangi 2 dikali X dikali Y. Kemudian karena X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 membutuhkan X plus Y dan X dikali Y, dan karena X plus Y nya sudah ada, maka kita akan mencari X dikali Y terlebih dahulu. Untuk mencari X dikali Y dengan yang diketahui ini, maka kita akan menggunakan rumus yang pertama untuk mencari X dikali Y nya. Kita tuliskan terlebih dahulu rumus pertamanya. Dalam kurung X plus Y kurung tutup pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 ditambah 3 dikali X dikali Y dikali dalam kurung X plus Y kurung tutup. Kemudian kita substitusikan yang diketahui. X plus Y kita substitusikan dengan 1 sehingga menjadi 1 pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 sama dengan 19. Maka 19 kita substitusikan ditambah 3XY dikali X plus Y. Nah, X plus Y nya kan 1, maka dikali 1. Kita operasikan sehingga menghasilkan 1 sama dengan 19 ditambah 3 dikali X dikali Y. Kemudian kedua ruasnya, baik ruas kiri maupun ruas kanan, kita kurangi dengan 19 sehingga menghasilkan
Negatif 18 sama dengan 3 dikali X dikali Y. Karena kita hanya ingin mencari X dikali Y, maka kedua ruasnya kita bagi dengan 3. Sehingga menghasilkan negatif 6 sama dengan X dikali Y. Nah, karena X dikali Y-nya sudah ketemu, maka kita dapat memasukkan ke dalam rumus X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, yaitu menggunakan rumus yang ini. Kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan dalam kurung X plus Y kurung tutup pangkat 2 dikurangi 2 dikali X dikali Y. Kita substitusikan X plus Y-nya sama dengan 1 dikurangi 2, kita substitusikan X dikali Y-nya sama dengan negatif 6, sehingga didapatkan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 1 ditambah 12. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 13. Jadi hasil dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 13.